Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Awan di sini di channel yang pajak smart luar biasa. Tapi kali ini kita numpang teman-teman ya, kita numpang di channelnya orang, di tempatnya orang. Oke, welcome nih buat Bapak Haris. Pak Selamat Haris, datang. Terima kasih, Mas Awan. luar Ya, udah biasa Pak datang ke Haris. sini. Ini kita minjem teman-teman ya. Owner pajak smart. Ya, konten yang viral. Terima kasih nih Pak Faris sudah dikasih Pak Haris ya udah Iya, dikasih tempatnya buat kita konten nih. sama-sama. Mas Awan. Namanya collab ini. Mantap, ya, ya, Collab, ya, ya. iya. Oke, Oke, jadi Pak Faris ini adalah mantan pegawai di DJP, teman-teman ya. DJP. Mantan pegawai di DJP di kantor pusat loh ya, kalau nggak salah ya. Heeh. Mungkin boleh dikenalin tuh Pak, buat ke teman Oh kita semua iya, nih. Bapak nih posisinya di mana waktu itu, resignnya kapan gitu Pak? iya. Oke, teman-teman, pemirsa setianya channel Pajak Smart. Saya sudah resign dari DJP terakhir tanggal 30 April tahun ini. Jadi 3 bulan yang lalu lah. 2023 nih. 2023 terakhir saya di Direktorat Kidsda namanya, Kepatuhan Internal, bagian investigasi internal. Itu 3 tahun lebih saya di sana. Itu tugasnya menangani pengaduan lah, pengaduan internal ya terhadap pegawai Oke, nih. oke. Misalkan ada pegawai yang tidak taat aturan, yang melanggar kewajiban atau yang melakukan larangan, itu masuk ke kami. Nanti kami yang akan proses pengaduannya. Wah, kebetulan nih Pak, saya lagi Nah, ngaduin oknum nih Pak. eh, Berarti itu bagian bagian apa tuh Pak ya? Itu bagian apa ya? kok bisa kebetulan? Kebetulan ya. Berarti Bapak nanganin orang mengadu. Ya, pengaduan yang berkaitan sama disiplin pegawai kami yang Oh, menangani. oke. Gimana Mas? Ada sesuatu yang Wah, nanti lah ya. Itu di podcast yang lain. Iya. Oke, Gimana gimana? oke. Oke. Jadi luar biasa nih, Bapak resign di usia berapa Pak resign? Saya masih muda, 36. Wow. 36. Tapi ini bukan bukan apa namanya cuti apa namanya? Cuti di luar tanggungan? Enggak. Eh, yang resign dipercepat tuh apa namanya? Oh, pensiun dini. Pensiun dini Bukan, bukan? bukan, bukan. Saya Oh, nggak dapat hak pensiun dini. jadi Karena saya di betul-betul resign. DJP kan baru 8 tahun, Mas. Saya masuk 2015, Nah, 2023 baru 8 tahun. Jadi kalau nggak salah pensiun dini itu dapat kalau masa tugasnya udah 20 tahun. oke. Saya kan masih 8 tahun. Oh, wah Jadi luar belum dapat. biasa, luar biasa. Sebenarnya sih saya pengen pengen gali detail kenapa sampai resign, apa yang terjadi, tapi itu nanti lah teman-teman Nanti ya. lah, ya, ya. Itu di podcast yang lain ya, Iya, iya, siap, podcast yang siap. berikutnya Siap, teman-teman. siap, siap, siap. Heeh, Oke, heeh. jadi mungkin saya mau tanya dulu nih Pak nih, Oke, silakan. salah satu masalah yang namanya pegawai negeri sampai Heeh, resign, mhm. mungkin maksud saya pegawai yang berintegritas gitu ya, sampai Oke, sampai resign, iya, itu salah satunya biasanya nih, yang saya mhm, dengar nih, mhm. mungkin ada prinsip yang bertentangan dengan atasannya. Oke, Atau dia mungkin punya pendapat berbeda dengan atasannya, berbeda dengan negara atau sebagainya gitu. oke, Pertanyaannya seberapa strict sih yang namanya aturan atau arahan dari bos, dari atasan itu oke, harus dijalankan oleh si pegawai gitu loh. iya, Seberapa besar mungkin ruang argumentasi atau ruang demokrasi yang diberikan oleh oke, sistem oke, kepada pelaksana di lapangan iya, gitu, Pak. iya. Kalau disimpulkan, artinya pelaksananya bebas ngomong apa enggak sih di situ kan? Iya, Iya nggak? kira-kira gitu dah. Kalau saya boleh jujur ya Mas Awan, nih saya mencoba jujur dan objektif. Kalau kita membandingkan DJP dengan instansi lain, itu budaya kerjanya menurut saya lebih bagus. Hmm, Dari sisi nggak terlalu hierarki, orangnya nggak terlalu hierarki, jadi nggak terlalu hormat, misalnya bukan hormat ya penting, nggak perlu menundukkan diri ke yang lebih senior, itu nggak ada senioritas lah, nggak ada oh, senioritas. Jadi kita sebenarnya bebas ngomong, bebas ngasih pandangan. Bahkan di DJP itu ada satu tools namanya itu untuk menampung saran-saran dari pegawai, oh ya? saran-saran perbaikan itu ada. Oke. Jadi ada mekanisme ya di DJP, ayo mau saran apa, ayo tampung. Nah, tapi namanya sistem pasti ada kesalahan. Maksudnya ada kelemahan lah, kelemahan. Yang kelemahan ini dilakukan oleh oknum-oknum. Memang masih ada oknum-oknum yang feodal. Hmm, Artinya dia merasa dengan posisi tinggi, hmm, bawahannya itu nggak boleh ngomong gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah perintahnya dia. hmm. Ada, tapi itu oknum yang feodal ya, bukan sistemnya. Sistemnya sudah mengarah ke yang lebih baik, tapi oknum-oknum masih tersandera masa lalu kayaknya.
Oh, saya udah senior di sini. Oh, saya kepala kantor. Oh, anak buah saya harus ikut aturan semua. Bukan aturan peraturan ya, harus ikut perintah saya semua gitu. Oh, nggak boleh terlalu frontal. Coba Mas Awan lihat, pasti di DJP banyak tuh yang tiba-tiba ngomong di medsos gitu kan. Ya, akhirnya ditegur. Ya artinya dia berani ngomong di medsos itu sebenarnya budaya di DJP itu sudah lumayan udah mulayan strata-stratanya udah nggak terlalu kelihatan. Nah, cuman oknumnya nih yang susah kita gitu. Tapi oknum ini karena dia punya kekuasaan, dia punya kuasa nggak untuk kalau lu nggak dengerin gua pindahin nih ke tempat lain. Ini Dia punya yang kemampuan ya itu nggak? menjadi masalah ya. Ada, ini kejadian saya jujur aja tanpa menyebut nama, ini untuk perbaikan ya. Memang ada yang mengancam-ngancam seperti itu. Nanti kamu saya pindahin ya ke sana. Jadi orang kan jadi takut nih. Tapi kalau setiap hari digituin, diancam-ancam, orang ketakutannya berubah menjadi wah ingin melaporkan, ingin segala macam kan. Kan orang sabar ada batasnya. Iya kan? Iya, ada yang coba gitu. Oh nanti kamu ada yang benar-benar dipindahin. Kan pimpinan itu berlaku usulannya. Jadi pemindahan salah satu mekanisme pemindahan dari pegawai-pegawai DJP itu adalah usulan dari instansi tempat dia bekerja. Misalnya kantor pelayanan Pratama apa, dia diusulin pindah kemana. Apalagi pindahnya masih di dalam satu kanwil itu lebih gampang. Gitu. Berarti memang atasan tuh punya kemampuan untuk memindahkan Memindahkan anak enggak, buahnya ya? tapi mengusulkan untuk pindah ada. Tapi ketika dia mengusulkan, si anak buah ini punya hak nggak untuk memberikan klarifikasi? Ada. Bisa. Jadi, tapi dia udah kadung dipindahkan. Jadi sebelum dia dipindahkan dia kan nggak tahu. Oh, tiba-tiba udah pindah Tiba-tiba gitu. udah pindah. Wah, itu mah nggak bisa. Tiba-tiba udah pindah. Tapi dari sekian banyak, ya itu kita bicara oknum tadi ya, oknum gitu ya. Tapi secara keseluruhan mekanisme mutasinya sudah melalui ya merit system tadi lah. Jam masa bakti di suatu wilayah, prestasi segala macam sudah memperhitungkan itu. Cuman celahnya masih ada. Ya. Oke, begitulah ya. Iya. Oke, pertanyaan kedua nih Pak. Oke. Bapak kan tadi kantor pusat di bagian pengaduan ya kalau nggak salah ya. Istilahnya yang menindaklanjuti pengaduan. Oke. Nah mungkin nanti teman-teman yang belum paham tadi boleh lebih detail Pak, Kisda atau apa tadi itu bagaimana sih itu? Ya. Jadi namanya Direktorat Kisda, Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Salah satu subdirektorat di sana adalah investigasi internal. Nah, tugas dari subdirektorat investigasi internal ini adalah pertama menerima pengaduan baik itu dari pegawai internal DJP, internal Kemenkeu maupun dari masyarakat nih. Masyarakat ini artinya wajib pajak bisa, konsultan pajak dan segala macam. Yang kita proses adalah pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dan kode etik pegawai. Nah, pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin misalnya apa? Menerima uang dari wajib pajak, dugaan menerima uang, atau pelanggaran jam kerja, gitu. Atau nikah kedua, nikah ketiga tanpa izin, gitu ya. Itu juga bisa sampai di situ. Bekerja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahkan bertemu dengan wajib pajak di luar kantor tanpa surat tugas, itu termasuk pelanggaran. Oh ya? Iya, itu masuk pelanggaran. Wah kalau itu 80% enggak semua. Termasuk pelanggaran. Oke. Nah, ketika pengaduan masuk, di kita tuh difilter, Mas. Kita analisis, kira-kira ini pengaduannya masuk ke kategori pelanggaran disiplin atau kode etik atau enggak. Karena banyak juga orang mengadu, ternyata terkait pelayanan. Misal, Bu, saya udah telepon ke KPPA 10 kali tapi nggak diangkat-angkat. Nah, itu kan terkait pelayanan tuh. Nah, nanti yang menangani divisi yang lain tuh, direktorat yang lain. Nah, kita khusus untuk disiplin dan kode etik. Ada juga, Pak, saya tahu tuh, saya bekas pegawai dari perusahaan X, saya tahu dia menggemplang pajak. Ini bukti-buktinya. Nah, ini kan nggak terkait pegawai kita, terkait potensi pajak. Nanti kita kirim lagi ke direktorat intelijen misalkan. Gitu. Jadi pengaduan itu ada banyak, Mas. Ada dari masyarakat terkait pelayanan, ada terkait potensi pajak, ada terkait ini disiplin. Nah, disiplin baru kita tindak lanjuti. Oke. Sekarang kebetulan ini ngomongin pengaduan nih Pak ya. Siap. Bahkan ahli di pengaduan. Kita kan wajib pajak nih, masyarakat nih, kan kurang paham. Sekarang
Saya mau tahu nih Pak, bagaimana sih SOP atau alurnya ketika terjadi pengaduan? Contoh, saya Heeh. mengadukan, saya kirim Iya, email oke. ke pengaduan@pajak.go.id. Nah, bagaimana nih prosesnya nih Pak? Masuk ke siapa yang terima, nanti dia kirim kemana, terus sampai bagaimana prosesnya nih Pak? Oke. Nih ya, saran juga sekaligus buat teman-teman yang lain yang mau misalkan yang melihat, kesalahan dari wajib pajak yang berpotensi pelanggaran disiplin, ya. Sebaiknya pengaduan itu disampaikan ke Direktorat Kisda. Bukan ke pengaduan@pajak.go.id? Bukan, itu umum Mas. Pengaduan pajak.go.id itu umum, semua pengaduan masuk ke sana, nanti didistribusikan, ya. Gunanya apa? Kenapa langsung ke Kisda? Yang pertama, itu kerahasiaan terjamin. Itu nggak banyak tangan kan, kalau ke pengaduan dulu, nanti diteruskan lagi. Jadi banyak orang tahu. Jadi kerahasiaan pelapor itu ada riskannya di sana. Tapi kalau di Kisda langsung yang tahu tuh hanya petugas pengaduan. Temannya sendiri nggak tahu tuh. Teman di Oh, sebelahnya nggak tahu tuh. Itu sangat rahasianya ya. Jadi saya perlu juga menyampaikan bahwa salah satu unit kerja yang sangat bagus di DJP itu ya adalah di Kisda itu. Karena kerahasiaannya terjamin di sana, prosedurnya jelas, SOP-nya jelas. Nah, ketika pengaduan masuk ke kode etik, email kode etik namanya, nanti mungkin saya bisa kasih ke Mas hmm, Awan ya. Email kode etik masuk ke Kisda, ya nanti petugas pengaduan. Jadi pengaduan itu bisa disampaikan melalui email, telepon, atau datang langsung. hmm, Ya. Nah, kalau datang langsung ya berhadapan sama petugas pengaduan, dicatat namanya siapa, dan kita boleh merahasiakan identitas kita. hmm, Anonim. hmm, Kita boleh, oh saya nggak mau identitas saya ditulis. Boleh kayak gitu. Tapi hmm, tetap diproses hmm, di Kisda. Nah, via email, telepon, atau via datang langsung. Nah, hmm, dari sana petugas akan melihat pengaduannya sudah lengkap apa belum, atau sudah lengkap, sudah cukup untuk ditindaklanjuti apa belum. hmm, Misalkan terlapornya siapa, kesalahan yang dilaporkan apa, gitu ya. Difilter hmm, dulu, dianalisis dulu. Oh, ini ada pelanggaran disiplin. Aduh, baru diteruskan. hmm. Pelanggaran disiplinnya apa, terduganya siapa, lokusnya di mana, tempusnya kapan, lalu bentuk tim pengumpulan data atau tim investigasi, baru kita turun ke lapangan. Dibentuk tim investigasi. Nah, kalau itu ada hubungannya sama pelanggaran disiplin, Hmm, dibentuk tim lah tuh. hmm, Nah, dibentuk tim, disitulah kita kumpulkan data-data, bukti-bukti. Oh iya, ini benar ada. Kita panggil. Jadi sebelum memberikan rekomendasi hukuman disiplin kepada seorang pegawai, kita kasih dulu haknya, kita panggil dulu untuk klarifikasi. si pegawai itu Si pegawai yang terduga melakukan terduga. pelanggaran Ah, disiplin. Kita panggil, kita BAP istilahnya ya, BAP ya, kita minta keterangan untuk klarifikasi lah. Nah, di sana kalau bukti-buktinya cukup, nanti kita simpulkan, oh ini ada pelanggaran disiplin, kita kasih rekomendasi hukuman disiplinnya. hmm, Nah, itu kalau pengaduan ada kaitannya sama pelanggaran disiplin. hmm. Bisa jadi nggak ada kaitannya yang tadi kita teruskan. Ke divisi lain. Divisi lain, misalkan pelayanan ke humas misalkan, potensi Hmm, pajak ke intelijen perpajakan, pelanggaran hmm, disiplin kita tangani sendiri. Atau bisa jadi sebenarnya ada pelanggaran disiplin di situ, tapi kita tidak bisa membuktikan. Nah, bisa juga hmm, Mas. hmm, Kita hmm, nggak bisa membuktikan nih, susah. hmm. Oh iya, WP-nya udah ngaku dia ngasih uang ke sana, tapi tunai, nggak Nggak ada ada bukti. buktinya, Hmm, susah, gitu kan? iya, Gimana iya, kita iya. menghukum orang tanpa kita bisa membuktikan, ya kan? Betul, betul. Nah, Tapi si pengadu dipanggil nggak? dipanggil. Jadi harusnya pengadu itu SOP-nya ya, kita harus melengkapi laporan. Hmm, Caranya melengkapi laporan adalah menghubungi si pelapor, si pengadu. hmm. Hubungi dong, karena dia yang tahu. Betul, Misalkan dia ngasih betul. tahu ada penerimaan uang dari wajib pajak di KPPX. Nah, penerima pengaduan kan nggak tahu ini dari wajib pajak mana, ya, Hmm, berapa, dalam rangka apa. Nah, itu gunanya untuk mengontak si pengadu tadi, pelapor tadi. Gimana hmm. sih cerita sebenarnya, kita detailin. Jadi harusnya sebelum bergerak kemana-mana kita kontak dulu sih ke pelapor. Oh, nah ini lucunya nih Mm-mm. pengaduan saya itu nggak dipanggil saya. Eh, Jadi waktu itu saya di pengaduan enggak, di pengaduan heeh. itu pengaduan cuman bilang Bapak punya bukti apa lagi. Jadi saya udah Oh, ngomong 10 lembar, udah oke, ketik 10 lembar, oke. tetap dibilang nggak cukup buktinya. Ya Oh, udah saya bilang
saya sudah kasih maksimal. Oke. Tolong dong cek CCTV di sana, saya bilang. Saya Oh, suruh cek CCTV-nya, oke. saya suruh jadi di samping kita ketemu si oknum ini, Heeh, ada mbak-mbak di situ, kayak oke. penerima tamu deh. Iya. Dia standby di situ terus tuh, Heeh, dari pertemuan awal sampai iya. akhir. Dan saya minta orang ini pun dipanggil, saya bilang, di interview. Oh, iya. CCTV-nya saya minta dibuka, Mhm, si mbak-mbaknya saya suruh omongin, mhm, dan saya juga minta konfrontasi langsung. mmm, Ayo dong, saya pengadu, dia teradu, iya, kita konfrontasi aja langsung. oke. Waktu itu yang terjadi betul nggak seperti yang saya laporkan? Oh, Saya minta 3 itu, sampai hari ini nggak dibalas tuh. tunggu, ini Mas Awan ngadunya kemana dulu nih? Saya ke pengaduan @pajak.go.id. Ini. Ya itu tadi ya yang saya bilang, Oh, bukan ke Kisda itu bukan ya? ke Kisda. Kisda itu apa, email? Email atau gimana? Iya, kodeetik.pajak.go.id. Kalau nggak salah ya nanti kita Oh, kode etik. kodeetik.pajak coba deh. Oh, saya tahu. Tahu ya? Kode titik Nah, etik dan ke pajak.go.id. sana nanti kalau Mas Awan kirim email nanti ada nomor pengaduan namanya. Nomor pengaduan, dari nomor pengaduan itu gunanya kita untuk nge-track pengaduan kita nih tindak lanjutnya udah sampai mana nih. Itu punya hak loh pengadu tuh nanyain. Jadi dengan nomor pengaduan sekian udah ditindaklanjuti sampai mana itu wajib dikasih tahu ke kita. Oke, ngomong-ngomong email ini nih, email kode.etik@pajak.go.id. Heeh. Saya kan lapor ke Komwasjak. Oke. Jadi pengaduan itu sudah nggak digubris atau cuma dikasih template doang bahwa kami akan meneruskan ke pihak terkait. Ya. Udah selesai di situ. Oke. Saya lapor ke Komwasjak. Heeh. Komwasjak itu panjang lebar deh, udah berminggu-minggu. Ujung-ujungnya dia cuma bilang, kami sudah teruskan ke direktorat terkait. Kalau Anda mau mencari lebih detail, silakan email ke sini nih, ke kode etik. Iya. Nah, saya bilang lah, Komwasjak lepas tangan dong kalau gitu. Dan saya email Iya, ke sini. iya. Dan sampai hari ini kayak nggak ada balasan lagi deh. Belum kali. Kapan tuh di email? Minggu lalu deh. Iya, coba ya nanti. Bisa juga ditelepon, misalnya hubungkan dong ke petugas kode etik gitu ya, Kisda, telepon gitu kan. Iya, jadi ada dari Komwasjak tuh karena saya tekan terus Komwasjak Iya. akhirnya Komwasjak pun lepas tangan. Iya. Komwasjak pun lepas tangan. Kami sudah teruskan ke direktorat terkait dan kalau Bapak mau menghubungi langsung ke sini dan dikasih nomor email ini. Dan saya email ke situ. Iya. Ini yang saya tahu ya Mas ya, kalau teman-teman diinvestigasi biasanya respon, semua surat tuh direspon. Kalau nggak direspon, kalau nggak diselesaikan, apapun bentuk penyelesaiannya itu ada temuan. Jadi nggak bisa. Jadi SOP-nya udah jelas banget itu. Oh ya? Jadi sekian hari, jadi nggak selesai, ini alasannya apa, akan dikontrol. Jadi ada monitoring bulanan, 3 bulanan, sama tahunan tuh ada. Jadi ada semacam sistem IT gitu, di mana pengaduan nomor sekian, bagaimana prosesnya sampai hari ini? Betul. Ada seperti itu? Betul, ada. Itu ada di Kisda? Di Kisda. Bukan di pengaduan itu, beda? bukan. Nah, mungkin kalau nanti ngadu lagi langsung ke Kisda kali ya. Langsung aja. Oke teman-teman, kalau ada mengadukan langsung ke Kisda. Iya, ke Kisda. Kode.etik@pajak.go.id. Nah, cerita tentang itu tadi Komwasjak. Boleh nggak saya cerita sedikit tentang Komwasjak? Jadi Komwasjak itu, jadi pengaduan tuh sebenarnya banyak. Bisa ke pengaduan tadi yang secara umum, ada ke Kisda. Ada lagi kalau tingkat kementerian namanya ke IBI, ke WISE tuh. WISE, Kemenkyu gitu kan. Komwasjak. Nah, Komwasjak ini tempat menerima pengaduan juga. Ini kan amanat pasal 36C kalau nggak salah ya, Undang-Undang KUP. Dibentuklah komite pengawas perpajakan untuk memberikan masukan kepada menteri terkait kebijakan dan administrasi perpajakan. Nah, mereka lakukan kajian tuh kalau ada pengaduan terkait kebijakan atau administrasi yang keliru-keliru dilakukan oleh pegawai di lapangan. Nanti lapor ke Komwasjak akan nilai nih kesalahannya di mana, dia tugasnya adalah mengasih rekomendasi ke menteri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait disiplin pegawai, memang dia teruskan. Dia teruskanlah ke Ijen, Inspektorat Jenderal namanya. Atau di DJP kan ada Kisda. Atau ke Kisda. Dari Irjen juga bisa kasih ke Kisda lagi. Nah, nanti memang Kisda yang menindaklanjuti. Memang kalau untuk disiplin, tugasnya kayaknya sampai meneruskan deh. Itu ada PMK barunya, PMK nomor 2 tahun 2023 ya. Betul, PMK 2. Itu baru diubah tuh. Oh iya, ternyata hanya meneruskan ya kalau terkait disiplin. Tapi dia ada kajian, karena kadang-kadang pelanggaran administrasi ini nggak bisa dipisahkan dengan pelanggaran disiplin. Kadang-kadang ya nggak bisa dipisahkan, karena memang dia melanggar administrasi dengan maksud menyimpang mungkin. Contohnya apa? Misalkan dia menemui WP tanpa surat tugas. Mungkin dia ada maksud menyimpang di sana, nggak ketahuan sama rekan kerja,
atau Hmm. diam-diam lebih santai dia minta sesuatu gitu kan. Hmm. Nah ini ada pelanggaran administrasinya, ada pelanggaran disiplinnya. Nah, ini Hmm. bisa tindak lanjutnya di Komwasjak, tapi dia nanti tetap teruskan ke yang tadi kode etik gitu. Oh, berarti sebenarnya pengaduan maupun kaum pajak tidak punya kemampuan untuk mengeksekusi sebenarnya. Rekomendasi nggak Nggak bisa bisa. dia, nggak bisa dia. Nah, contohnya, kalau mau ngambil CCTV pada kejadian tersebut, Heeh. itu Kidsda bisa nggak? Kalau di internalnya DJP bisa, Kidsda bisa nih datang ke KPP tersebut, bisa, bawa name tag-nya Kidsda, kami mau bisa, ambil CCTV pada tanggal sekian sama tanggal sekian, bisa? bisa. Jadi Kisda itu berwenang untuk mengakses segala bentuk dokumen, data, tempat dan ruang sepanjang itu milik DJP. Oh, segitu ya? Iya, bisa. Oke. Kita Tapi tunggu, kalau teman-teman. meriksa isi dompetnya Mas Awan nggak bisa. Oke. Kita tunggu ya teman-teman, Direktorat Kidsda, tolong dibalas dong email saya. Oke, jadi ada pengaduan, ada Komwasjak, ada Wise Kemenkeu. Iya. Ini ada apa bedanya sih Pak? Sebenarnya ini Nah. kenapa nggak satu pintu aja biar masyarakat nggak bingung Oke. gitu loh? Sebenarnya kalau amanat undang-undang tuh satu pintu, namanya WISE. Komwasjak tadi udah jelas ya untuk ngasih masukan terkait kebijakan dan administrasi. Ya. Kalau pelanggaran disiplin harusnya satu pintu, namanya inspektorat, kanalnya itu WISE. Ya. Itu amanat undang-undang di tingkat kementerian untuk mengawasi semua unit di eselon 1 eselon 1-nya. Oke. Tapi kan ada kondisi khusus, terutama di Direktorat Jenderal Pajak sama Bea Cukai nih. Yang kondisinya beda sama eselon 1 yang lain, artinya potensi fraudnya tinggi lah di sana. Kita tahulah kasus-kasus dulu Gayus Tambunan segala macam ya, lain-lain. Jadi karena kondisinya khusus dibentuklah unit pengawasan tingkat eselon 1 khusus nih di pajak sama Bea Cukai. Soalnya tugasnya sama Mas, sama WISE itu bisa menindak semua pengaduan seluruh Kemenkeu. Kalau Kidsda itu khusus DJP, kepatuhannya Bea Cukai khusus Bea Cukai. Kenapa dibentuk khusus 2 eselon 1 ini? Karena itu tadi, potensi fraudnya tinggi di sana. Nah, kalau saya lapor ke WISE, apakah nanti akan diteruskan lagi atau dia bisa langsung intervensi? Nah, iya, dia bisa langsung, jadi nggak mesti diteruskan. Jadi mereka punya analisis, misalkan ya mereka, load kerjanya lagi banyak, pengaduan ini diteruskan ke Kisda, jadi Kisda yang nangani gitu. Atau sebaliknya, Kisda menganggap, ini lebih baik IB aja, di Ijen itu kan IB namanya. IB aja yang nangani di kementerian. Bisa, dia saling meneruskan pengaduan itu bisa. Bisa. Jadi WISE itu sendiri adalah satu divisi sendiri ya? WISE itu IB tadi ya? nama kanal pengaduannya, direktoratnya, eselon 2-nya namanya Inspektorat Bidang Investigasi. Oke. Itu yang menginvestigasi dugaan-dugaan pelanggaran tadi. Sama tugasnya sama Kisda, cuman cakupan wilayah kerjanya lebih besar. Oke, gitu ya. Oke. Nah, saya juga pernah ini nih Pak, waktu saya pengaduan, kayak 2 minggu setelahnya saya ditelepon dari 1.500-200. Oh, itu ya telepon pengaduan itu ya? Telepon pengaduan itu kan? Tapi survei. Jadi survei, dia tanya, Bapak kemarin ada pengaduan ya? Oh iya betul pengaduan ibu-ibu nih ya. Jadi menurut Bapak dari angka 1 paling tidak puas, 5 paling puas. Bagaimana hasil survei hasil pengaduannya? Saya bilang 1. Sangat tidak puas. Sangat tidak puas. Iya. Kenapa Bapak tidak puasnya? Ya saya jawab, karena nggak diproses. Gitu. Terus ditanya lagi pertanyaan berikutnya. Oh, jadi menurut Bapak langkah berikutnya sebaiknya bagaimana? Karena tidak puas tadi kan? Karena tidak puas, bagaimana masukannya terhadap DJP? Jawabannya simple, ya diproses pengaduan saya gitu. Nah, itu survei itu siapa tuh Pak? Itu orang internal lagi kah atau pihak ketiga? Kayaknya internal. Jadi semua kebijakan di Kemenkeu ini ada namanya evaluasi, Mas. Jadi evaluasi terhadap suatu kebijakan itu berhasil apa enggak. Nah, salah satu metode untuk menguji ini berhasil apa enggak itu dengan survei. Namanya survei kepuasan. Yang disurvei adalah stakeholder, misalkan terhadap pengaduan yang disurvei ya siapa yang mengadukan. Terkait pelayanan ya wajib pajak yang datang ke situ. Jadi ini untuk perbaikan sebenarnya, gunanya untuk perbaikan. Ternyata belum puas nih, kita nggak bisa kayak gini. Sebenarnya bagus, tujuannya sudah bagus sebenarnya. Jadi ujung-ujungnya hanya masukan lagi. Masukan. Oke. Masukan. Jadi pengaduan saya tetap nggak jelas. Oke. Jadi ini nih Pak, buat konklusi nih. Menurut Pak Haris nih, gimana sih sistem pengaduan yang tepat atau menurut Bapak sudah tepat saat ini ya, supaya
keluh kesah WP seperti saya ini nih Iya, bisa terpenuhi gitu loh, iya, supaya oknum-oknum yang kita anggap oknum ya, iya, yang belum tentu juga iya, terbukti, belum iya, tentu juga itu bisa diberantas atau dihilangkan atau betul, betul. berubah lah gitu. Gimana Iya. sih proses yang seharusnya gitu, Pak? Ya menurut saya ya Mas, tindakan penanganan pengaduan ini kan termasuk tindakan administrasi pemerintahan ya. Tindakan administrasi pemerintahan itu biar bisa dilakukan sesuai dengan aturan, salah satunya dengan diawasi. Agar bisa dia diawasi tentu kerjanya harus transparan nih. Betul, transparan. Minimal kita sebagai masyarakat tahu SOP. Bagaimana sih dia melakukan pekerjaan dari A sampai Z sampai selesai. Dari sana kita bisa kontrol, oh ternyata stopnya di C, kenapa bisa stop? Kita bisa pertanyakan. Ya, itu transparansi penting ya. Kita nggak mau membuka isi apa yang sedang dikerjakan, enggak. Cuman SOP-nya udah sampai mana nih? Nah kadang-kadang masyarakat ini kan bingung, nih pengaduannya udah sampai mana? Contohnya Mas Awan, ini Iya, siapa sih yang menangani gitu? betul. Kita harus paham tuh. Nah kewajiban memberikan pemahaman ke masyarakat itu tugasnya pejabat publik, Hmm, ya kan? betul. Ya masyarakat harus tahu dong. Nah gimana masyarakat misalkan harus disuruh membayar STP, sementara STP-nya nggak dikasih. Gimana? Cuma di Hmm. WhatsApp, Pak Bapak punya utang segini. Bisa nggak kayak gitu? Sementara masyarakat ini nggak tahu barangnya STP ini apa sih, binatangnya apa. Gitu. Hmm. Tiba-tiba Pak Bapak punya utang segini. Akhirnya dibayar karena dia nggak tahu kalau sebelum membayar utang pajak, pegawai pajak harus memberikan dulu STP, SKP. Ini kan KOHIR namanya kan produk hukum. Dasar orang untuk membayar pajak gitu kan. Dasar fiskus untuk menagih. Nah, itu salah satu dibuat transparansi. Caranya lagi adalah ya kasih aturannya ke masyarakat. Mas Aman udah tahu belum aturan-aturan terkait penanganan pengaduan di 1500-200 itu udah terinfo dengan baik belum? Kayaknya enggak ya. Atau bisa dicari nggak di website atau segala macam gitu? Maksud Coba. Bapak SOP-nya gitu kan? Nah, iya tata caranya lah, Nggak dikasih tahu, prosedur. cuma dikasih tahu email ya sudah. Nah, itu kan cara kita mempertahankan hak-hak kita ya. Ya harusnya boleh diminta itu kan informasi publik ya. Iya Ya, sih. peraturan kan harus diketahui oleh semua orang kan nggak bisa tiba-tiba Pak aturannya gini yang mana aturannya? Oke. Oke deh. Terakhir nih, Nah, Pak, terakhir. nah, Saya pernah komplain sama Kombasjak. nah, Jadi Kombasjak itu ketika saya ngelapor, iya. reaksi pertamanya adalah minta verifikasi ke saya. Verifikasi apa? Namanya verifikasi pengadu kan, Oke. wajar dong, Oh, oke hal yang ya. wajar kan. Iya, iya, iya. Tetapi saya bilang, Heeh. berhubung saya niatnya ini untuk terbuka untuk umum, saya Iya. mau verifikasi ini direkam dan saya publis Heeh. ke YouTube saya. Oke. Ditolak oleh Kombasjak. Oke, oke. Ditolak. Saya tanya, Heeh. ini dasar hukumnya apa Kombasjak? Nggak bisa dikasih dasar hukumnya. Iya, iya, iya. Karena dengan dasar hukumnya, saya ngomel-ngomel. Saya ngomel, ini mau negara lebih baik dong. Iya, Mau iya. negara lebih baik, mau ikutin Sri Mulyani aja terbuka Iya, iya. Instagram dia. Dia Iya. kalau ngomel ke pejabat kemarin, dia Iya, terbuka iya, untuk iya. umum. Kenapa Komajak nggak mau terbuka? Ah, Kenapa mau diselesaikan di belakang meja? iya, iya, iya. Kenapa mau diam-diam? Heeh, heeh. Gitu. Saya ngomel-ngomel gitu. Setelah saya ngomel-ngomel, apa yang terjadi? Mm-mm. Laporan saya diterima tanpa verifikasi. Oh, jadi diterima. Dianggap lengkap. Ya nggak lengkap. Saya tanya dong. Heeh. Lah, ini tidak perlu verifikasi Pak. Kok jadi lengkap? Iya, Tanpa perlu ada Iya, verifikasi ke pengadu. iya, iya. Dengan gampang Komajak bilang, iya sudah lengkap. Ah. Diteruskan. Berarti ada 2 standar ya? Nah, jadi pertanyaan saya ke Bapak, Heeh. Bapak sebagai tim pengurus pengaduan, Iya. cocok nggak Pak kalau menurut saya ya, ide Heeh. saya, Iya. proses pengaduan itu kita buka untuk umum aja deh. Oke. Contoh kemarin, Heeh. kayak si KPK. KPK kemarin kan Pak Firly dilaporkan oleh pejabatnya Iya, oke. ke Dewan Pengawas. Oke. Dewan Pengawas mengawasi, kemudian bikin keputusan, Oke. dipublis ke publik, Oke, ke oke. ke YouTube-nya maupun ke media-media, Oke. terbuka untuk umum. Oke. Nah, saya lihat nih, oknum ini lebih jago daripada Pak Firly, Hah? lebih hebat dari KPK. Iya, iya, iya. Nggak ada yang berani buka. Iya. Komwasjak aja nggak berani, gitu loh. Jadi pertanyaan saya, menurut Bapak gimana? Iya. Apakah boleh nggak sih kalau pengaduan itu kita buka untuk umum aja? Jadi Iya. supaya terbuka apa adanya, nggak ada dusta di antara Oke, kita, gitu loh. Oke, ini saya jawab, saya coba objektif ya Mas. Sebenarnya transparansi itu sangat bagus. Sangat bagus ya, terbuka semua mengawasi itu sangat bagus. Tapi dalam hal pengaduan, ini ada keselamatan dari pengadu yang harus kita jaga dalam hal dia minta dilindungi. Kan ada orang yang mengadu, sebenarnya dia takut identitasnya diketahui. Misalkan dia melaporkan si A menerima uang, tapi dia Betul. takut nih. Betul. Dia minta dilindungi
oke lah dilindungi gitu kan. Kita nggak boleh cerita kemana-mana. Itulah fungsi kerahasiaan dalam penanganan pengaduan. Termasuk di KPK. Mungkin laporan dari masyarakatnya dipublis, cuman penanganan KPK dari A sampai Z itu tidak dipublikasi dalam rangka untuk melindungi pelapor. Kita nggak tahu apa yang bisa diperbuat oleh terlapor kepada pelapor ya. Apakah dia menerima ancaman fisik segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan pengaduannya di bidang pajak, kalau dia ada identitas WP di dalam, itu terikat sama pasal 34 Undang-Undang KUP. Nah, fiskusnya bisa dipidana tuh. Undang-Undang KUP kan, barang siapa yang memberitahukan data yang diketahuinya kepada pihak-pihak, ya pihak ketiga gitu ya, diancam pidana. Kalau dia dilaporin sama WP-nya, WP-nya nggak senang nih ketika namanya disebut, nah dia bisa dilaporin. Mungkin untuk menjaga itu. Tapi kalau pengadunya sendiri yang membuka ke publik itu nggak masalah, itu bagus malah. Kan saya request, saya minta. Nah, misalkan Mas Awan nih, ayo saya buka nih, pengaduan saya update terus sampai di sini. Ya sepanjang merasa aman, ya bagus menurut saya ya. Cuman kembali kalau petugas itu dilema kalau menurut saya. Dilema untuk mengasih tahu ke masyarakat prosesnya sampai mana, sampai di mana. Nggak hanya itu, dia bisa diintervensi Mas. Misal nih kita sampaikan ke masyarakat, dia bisa diintervensi. Oh, jadi kamu nanganin saya ya gitu. Oh, kamu jadi mengusut saya ya. Kan dilemanya gitu ketika kita mengawasi teman-teman sesama instansi kita. Kalau orang yang integritasnya kurang-kurang dikit, wah kena itu. Wah itu teman saya. Wah ya udahlah. Dia baik kok. Nah, itu dua sisi transparansi ya. Di undang-undang di peraturan pemerintah terkait pengaduan korupsi juga gitu. Dia harus melindungi whistleblower, diminta ataupun tidak diminta. Cuman kalau whistleblowernya mengungkapkan diri sendiri ke publik, ya tidak masalah. Nggak masalah. Oke. Berarti tindakan saya untuk bikin YouTube nggak salah dong Pak ya? Nggak salah. Itu kan undang-undang dasar yang ngomong. Setiap orang berhak memberikan pendapat ya kan. Pendapat ini kan masukan terhadap mereka. Saya juga kadang-kadang dulu waktu saya masih pegawai pajak, saya juga kasih masukan lah ke DJP. Misalkan terkait dulu kan undang-undang KUP masih ya multi tafsirnya banyak banget lah. Iya, saya kasih masukan. Dimulainya pemeriksaan ini artinya apa gitu ya. Kenapa pembetulan dendanya gede banget. Sementara pemeriksaan ada batas maksimal 24 bulan gitu ya. Orang ngaku sendiri datang. Kalau dulu kan gitu 2% kan nggak ada batas. Saya kasih masukan. Ya. Diterima tuh akhirnya. Apalagi sekarang udah keluar. Bebas dong kita kasih masukan ya. Betul. Iya. Jadi gitu ya, masih ada pengaduan ya. Saran saya email lagi Mas. Kalau nggak telepon aja petugas pengaduan. Minta update-nya udah seperti apa. Udah diterusin sama Komwasjak. Ya, mudah-mudahan ya Pak. Kita tunggu dah. 1-2 minggu lagi. Oke, siap. Oke, thank you Pak Haris. Sama-sama Mas Awan. Luar biasa nih. Terima kasih juga sudah main lagi ke sini ya. Kita siap, cocok nih kita kolaborasi bahas isu-isu. Kalau dulu PPS kan, tapi kan saya masih di DJP. Kita belum bisa. Sekarang kan masih ada isu-isu lain tuh. Iya. Betul. Oke Pak, siap. Terima kasih ya penonton Pajak Smart, luar biasa. Jangan lupa follow, subscribe tempatnya Pak Haris. Namanya apa Pak? Channelnya? FHB Studio. Oke, FHB Studio Pak. Dan Pajak Smart. Oke, teman-teman. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Mari. Yo.